klan Balawi sudah mempunyai kitab-kitab sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia. Itu sekitar 12 buku-buku yang saya ketahui yang ditulis oleh Balawi tentang masuknya Islam di Indonesia, bahwa masuknya Islam di Indonesia ini terkait dengan keluarga Balawi semua. Nah, jadi mereka kitab-kitabnya memang tidak beredar di Indonesia. Ini kebanyakan kitabnya beredar di luar negeri. Mereka rajin mencatat di Wikipedia. Mereka rajin mencatat di apa namanya itu apa portal-portal Timur Tengah, bahwa Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, Islam di Brunei, Islam di Thailand, Islam di Filipina, itu semua di apa namanya disebarkan oleh kaum Balawi. Warahmatullahi wabarakatuh, para penonton Indi Nusantara atau Gus Fuad Channel di mana saja berada. Assalamualaikum Mas Rifki Zulkarnain. Ya, memang betul ada seorang kiai ya, pertama dari Bogor, namanya Kiai Agus Salim, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Akil. Beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bogor. Beliau berkenan untuk apa namanya menjadi tuan rumah untuk diskusi ilmiah antara saya dan Rizik Syihab tentang nasab Balawi. Beliau Kiai Haji Agus Salim telah mengirimkan utusan ke pesantren saya, apakah saya berkenan untuk apa namanya itu mengikuti debat yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Ibnu Akil itu. Kemudian saya tentu menyanggupinya, karena memang tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyanggupi diskusi ilmiah tentang nasab Balawi yang sudah terputus itu kan. Kemudian ada orang yang misalnya dari klan Balawi merasa ingin menguji dalil-dalil saya, walaupun sudah jelas dalil-dalil yang telah saya sampaikan berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah ke derajat fakta ilmiah yang sangat sulit untuk dibantah lagi. Tetapi untuk menghilangkan sebuah apa namanya penasaran dari klan Balawi, insya Allah saya bersedia. Itu apa namanya inti dari pertemuan dengan utusan dari Kiai Agus Salim dari Bogor, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Akil. Tapi saya belum tahu apakah dari pihak Kiai Agus Salim itu sudah menemui atau mengirimkan undangan juga terhadap Rizik Syihab. Yaitu pertama seorang kiai dari Bogor, kemudian ada lagi seorang kiai dari Cilacap, namanya Kiai Salim. Kiai Salim, pimpinan Pondok Pesantren Bumi Selawat, yang mengutus 3 orang untuk menemui saya di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka, yang intinya bahwa kami ini katanya diutus oleh pimpinan Pondok Pesantren Bumi Selawat untuk mengundang kiai, apakah bersedia jika Rabita Alawiyah bersedia untuk berdebat dan berdiskusi ilmiah di Pondok Pesantren Bumi Selawat. Kemudian saya menyanggupinya, insya Allah kita akan memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Bumi Selawat jika Rabita Alawiyah berkenan untuk juga siap dalam perdebatan itu. Dan kemudian siang-siang atau agak sorean, saya melihat ada yang mengirimkan foto dari utusan yang datang ke saya itu pula, itu datang ke Rabita Alawiyah dan rupanya diterima di sana di Rabita Alawiyah. Kemudian saya menunggu informasi klarifikasi dari panitia yang datang tersebut, tapi mereka menjawab belum ada keputusan tentang apakah Rabita Alawiyah itu siap untuk berdiskusi ilmiah dengan saya ataukah tidak. Jadi itu yang beberapa waktu kemarin itu dinamika baru dalam diskursus nasab ini, di mana dari Rabita Alawiyah rupanya ini sudah, menurut saya ya, karena kemarin yang datang itu adalah yang tidak terkait dengan Rabita Alawiyah, jadi dengan independen menginisiasi adanya perdebatan itu,
bukan dari Rabita Alawiyah. Namun orang ketiga lah bisa dikatakan demikian, yaitu dari perwakilan pencatat nasab dari Sunan Ampel katanya, kemudian dari Naat, juga dari atas nama Pondok Pesantren Bumi Salawat. Jadi bukan inisiasinya dari Rabita Alawiyah. Dan saya kira Rabita Alawiyah sudah menyadari, atau para Balawi ini, para Habib-Habib sudah menyadari bahwa memang nasab mereka ini apabila dibuktikan secara ilmiah itu tidak akan bisa, karena memang sesuatu yang bisa diperdebatkan itu kan adalah sesuatu yang bersifat perspektif subjektif, bersifat opini, sesuatu yang mengandung nilai-nilai ideologis, itu bisa diperdebatkan. Tetapi fakta-fakta ilmiah, sesuatu apa ya yang empiris, kesimpulan matematis, kesimpulan fisika, itu tidak bisa diperdebatkan. Jadi bukan diperdebatkan, tetapi dia fakta ilmiah itu hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah. Tidak bisa fakta ilmiah itu diselesaikan dalam debat. Jadi fakta ilmiah itu hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah. Fakta ilmiahnya saya sudah menemukan bahwa Anda Balawi bukan cucu Nabi. Anda mengaku baru di 895 Hijriah. Tidak ada kitab-kitab dari abad di mana dikatakan Ahmad bin Isa itu ada hidup, yaitu 345 Hijriah, sampai pengakuan Anda 895 Hijriah sebagai keturunan Ahmad bin Isa, itu tidak ada sama sekali data yang menguatkan bahwa Anda itu klaimnya benar. Ini fakta ilmiahnya begitu. Nah, fakta ilmiah ini hanya bisa untuk dilawan dengan fakta ilmiah lagi. Dan beberapa usaha fakta ilmiah yang disodorkan terbukti palsu. Kitab Abnaul Imam, Sa'aduddin Al-Dhifari, manuskrip Abul Hasan Ali bin Jadid, dan sebagainya, semuanya terbukti bahwa itu manuskrip palsu yang diciptakan hari ini, kemudian diasosiasikan orang-orang di masa lalu. Kemudian secara kesimpulan genealogi, kesimpulan biologis, berdasarkan hasil tes DNA, bahwa hasil tes DNA mereka dari 180 orang yang telah tes DNA di luar Indonesia, di Yaman dan sekitarnya, dan 7 orang Indonesia yang sudah tes DNA dari berbagai macam marga itu mayoritas mereka berhaplogrup G, yang haplogrup G ini disimpulkan oleh para ahli genealogi, para pakar DNA, bahwa jangankan sebagai keturunan Nabi Muhammad, sebagai orang Arab aja bukan. Nah, jadi ini fakta-fakta biologi, fakta-fakta ilmiah seperti ini tidak bisa untuk diperdebatkan hanya seperti debat politik, sesuatu yang ngambang-ngambang begitu kan, sesuatu yang bersifat empiris. Nah, sesuatu yang bersifat empiris hanya bisa dilawan dengan empiris kembali. Fakta ilmiah hanya bisa dilawan dengan fakta ilmiah lagi. Nah, kami telah mempunyai fakta bahwa Anda haplogrupnya G. Haplogrup G bukan sebagai orang Arab. Nah, kalau Anda di antara Anda misalnya masih penasaran dari 180 orang itu, ya, yang mayoritas semuanya adalah berhaplogrup G, jangan-jangan di antara Anda Balawi ini ada yang berhaplogrup J1, yang merupakan sebuah haplogrup dari keturunan baginda Nabi. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, cara penyelesaiannya bukan dengan cara mengharamkan tes DNA, tapi cara penyelesaiannya adalah bagaimana seluruh Balawi itu dihimbau untuk melakukan tes DNA. Siapa tahu kalaulah 180 orang itu gagal, itu kan diaman. Ada 7 orang yang gagal lagi, G itu baru 7 orang di Indonesia. Sedangkan di Indonesia ini banyak sekali Balawi-Balawi itu. Jadi siapa tahu kalau semuanya dari Balawi ini melakukan tes DNA, kemudian ada dari mereka yang keluar haplogrup daripada terminal keluarga Rasulullah Muhammad SAW, yaitu J1. Nah, nanti kita akan uji kembali mereka, beberapa orang yang hasil tes DNA-nya J ini yang kemudian patut untuk dipertimbangkan bahwa ada kekeliruan daripada cara pencatatan keluarga mereka. Nah, kalau misalnya tes DNA-nya sudah G, ini sebenarnya tidak pantas untuk dijadikan sebuah
apa namanya kajian ilmiah lagi. Nah, ini harus disingkirkan udah. Yang L gitu. Udah disingkirkan kalau mereka mengaku sebagai keturunan Rasul dari garis laki-laki. Sementara haplogrup L, haplogrupnya G, sudah nggak usah dibahas lagi. Karena percuma ujung-ujungnya mereka akan ternafikan sendiri oleh kemajuan zaman, oleh masa depan, ditertawakan oleh peradaban. Lebih baik kita mulai belajar untuk beradaptasi agar apa namanya anak cucu kita tidak mengalami nasib seperti kita, yaitu menganggap dirinya sebagai turun nabi dengan potensi akhlak yang jauh, karena memang namanya DNA, namanya akhlak itu kan tidak bisa apa namanya itu dibohongi, bahwa memang ada pengaruh dari sebuah DNA, ada pengaruh dari keturunan. Kan orang tua kita berdoa agar anaknya jadi anak soleh, anaknya menjadi anak yang jujur, anaknya jadi anak yang tidak suka berzina, berdoa anaknya dan cucunya semoga jadi orang-orang yang menjaga apa namanya ketawaduan. Nah, kemudian anak-anak cucunya orang-orang yang banyak berdoa seperti itu akan menjadi seperti itu. Jadi ada energi. Energi dia menjadi tawadu, dia energi menjadi apa namanya itu orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang tidak meremehkan orang lain. Tapi kalau misalnya DNA-nya ini DNA jahat, ini walaupun bagaimana ditutupi tetap akan tumbuh. Nah, dalam pengakuan yang tidak sesuai itu, nah ini kan apa namanya tidak matching antara pengakuan dan potensi akhlak yang keluar dari sebuah klan yang bukan keturunan baginda Nabi. Nah, akhirnya akan mempermalukan daripada apa namanya nama Nabi Muhammad SAW itu. Jadi informasi yang bisa saya bagi dengan Kang Mas Rifki Zulkarnain HM tentang dinamika perkembangan baru isu nasab terkait dengan adanya undangan debat dengan Rizik Syihab yang dilontarkan atau diinisiasi oleh Kiai Agus Salim, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Aqil, seorang tokoh senior NU di Kabupaten Bogor. Yang kedua dari Kiai Salim, merupakan pimpinan Pondok Pesantren di Cilacap bersama Naat dan Nakobah pencatat dari Sunan Ampel. Demikian. Ya, meskipun demikian kalau umpamanya debat itu memang akhirnya terselenggara kan Kiai Ahmad juga akan insya Allah pasti akan hadir kan ya. Insya Allah pasti, itu kalimatnya kalimat yang saling bertentangan. Jadi gimana yang kalau dari dulu kan begitu, saya memiliki sebuah persyaratan. Jadi kalau persyaratannya itu Rabita Alawiyah siap untuk berdiskusi di tempat yang netral, tempat yang ilmiah, ya kita siap. Selama ini kan mereka tidak mau juga. Mereka maunya di kandang sendiri, di Rabita Alawiyah, dalam waktu yang sebentar lagi, di 1-2 hari kita akan bertemu di tempat lain. Nah, kemudian membuat framing bahwa saya nggak berani datang ke Rabita Alawiyah. Padahal bagaimana kita mau datang di Rabita Alawiyah tanggal 7, karena tanggal 10-nya kita akan ada di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo. Ya, kan demikian. Jadi marilah kita hentikan framing-framing jahat, framing-framing apa menghina, framing-framing tentang apa namanya subjektivitas. Kita buktikan secara fakta ilmiah bahwa pengakuan kami sebagai cucu Nabi bisa dipertanggungjawabkan. Bisa nggak Anda mempersiapkan fakta-fakta ilmiah itu? Tentu tidak akan bisa, karena algoritma itu sudah saya ketahui. Dari mana algoritma sudah diketahui? Dari ratusan kitab, baik dalam kitab sejarah, dalam kitab nasab, kitab-kitab apa namanya ruwat, kitab-kitab tentang apa namanya itu tobakot, yang sudah saya baca dan saya teliti. Tidak ada keterkaitan antara pengakuan mereka di abad 9 dengan sosok Ahmad bin Isa yang ada di abad 4 itu. Sama sekali tidak ada. Kemudian glorifikasi daripada kesejarahan tokoh-tokoh yang mereka ciptakan itu tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab yang ada di abad-abad di mana diasumsikan tokoh dan leluhur mereka itu ada. Sama sekali tidak ada itu. Demikian. barangkali Rumel Abbas, Zaini, kemudian Kori Bangladesh, kemudian maju mewakili dan membawa data-data baru gitu ya, itu kan bagus sekali kan ya.
Bagus, bagus sekali kalau mereka membawa apa namanya itu surat mandat lah istilahnya ya, surat mandat dari Rabita Alawiyah ya, tetapi harus membawa fakta ilmiah baru. Jangan kayak Tengku Khori kemarin itu hanya bikin-bikin gitu kan. Abnaul Imam lagi mentoknya. Ditanya manuskripnya nggak ada, dia nggak bisa. Bagaimana sebuah kitab yang dikatakan di apa namanya itu dikarang di abad ke-5 Hijriah, tetapi kemudian dicetak di tahun 2020-an tanpa manuskrip yang sama sekali yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu ini menjadi sebuah kelucuan apa ilmu pengetahuan. Kalau dibawa ke ranah akademis ini akan sangat memalukan. Selama ini kita husnudon, kemudian membaca kitab yang diasosiasikan abad ke-5 tanpa ada manuskrip yang bisa menjadi referensi basis di mana kitab itu dicetak sama sekali. Kita saja. Ya, tetapi hari ya, bangsa Indonesia, bangsa yang apabila kewaspadaannya itu muncul, maka dia akan menjadi bangsa yang sangat hati-hati, dan ketika itu apa namanya terbuka, maka mulai saat ini dan masa yang akan datang, insya Allah bangsa Indonesia ini tidak akan lagi bisa untuk ditipu, untuk bisa dipermainkan, dibohongi. Bahkan nasab ini, Mas Rifki, sudah membawa banyak dampak, diantaranya dampak kepada pejabat-pejabat kita, menteri-menteri kita. Coba kita lihat kemarin di mana Bapak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan juga sudah mempunyai perhatian terhadap sejarah, di mana dalam sebuah podcast ya, sebuah berita, saya melihat bahwa Bapak Fadlizon juga akan apa namanya merehistoriografi kembali catatan-catatan sejarah yang apa namanya tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya, di mana Bapak Fadlizon ingin bahwa bagaimana kita catat ulang kembali sejarah-sejarah keindonesiaan, baik keindonesiaan di hari ini maupun keindonesiaan di masa lalu, bahkan sebelum prasejarah ya, nah, yang tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan berdasarkan apa sumber-sumber baru yang sekarang bisa dieksplorasi. Nah, ini tentu kita sangat mendukung upaya-upaya dari Bapak Fadlizon sebagai seorang Menteri Kebudayaan. Dan saya juga pada kesempatan malam hari ini mengusulkan kepada Bapak Fadlizon bahwa terutama mulai abad di mana agama Islam itu masuk Nusantara, ada upaya-upaya pembelokan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi sudah mempunyai kitab-kitab sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia. Itu sekitar 12 buku-buku yang saya ketahui yang ditulis oleh Ba'alawi tentang masuknya Islam di Indonesia, bahwa masuknya Islam di Indonesia ini terkait dengan keluarga Ba'alawi semua. Nah, jadi mereka kitab-kitabnya memang tidak beredar di Indonesia. Ini kebanyakan kitabnya beredar di luar negeri. Mereka rajin mencatat di Wikipedia. Mereka rajin mencatat di apa namanya itu portal-portal Timur Tengah, bahwa Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, Islam di Brunei, Islam di Thailand, Islam di Filipina, itu semua disebarkan oleh kaum Ba'alawi. Dan ini di dalam kitab baru saya, Minhajun Nasabin, itu sudah saya catat dan sudah saya beri warning bahwa ini kitab-kitab yang di dalamnya Ba'alawi mencatat bahwa mereka lah, keluarga mereka Ba'alawi ini yang menyebarkan Islam di Nusantara. Dan ini tidak sesuai dengan fakta sejarah, di mana kaum Ba'alawi ini masuk Indonesia abad ke-19 Hijriah, abad ke-19 Masehi, 1800-an sampai 1943, sampai di mana Jepang itu masuk ke bangsa kita. Bagaimana orang yang baru masuk abad 19 kemudian bisa menyebarkan agama Islam, di mana Islam itu telah ada pada abad ke-3 Hijriah di Aceh. Kemudian Ibnu Battuta, seorang pengelana dari Timur Tengah, itu sudah mencatat di abad ke-7 Hijriah, itu orang-orang Aceh sudah beragama Islam dengan raja yang soleh, raja yang bermadzhab Syafi'i. Nah, tentunya ini sejarah-sejarah seperti ini harus dijaga.
Memang Balawi ini kitab-kitabnya tidak beredar di Indonesia, tapi kita bisa akses di internet. Jadi 12 kitab yang menerangkan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia yang dikaitkan dengan keluarga Ba'lawi ini, itu walaupun tidak beredar di pondok pesantren, tetapi kitab-kitabnya itu bisa kita akses di internet. Ada di arsip.net, ada di berbagai macam platform-platform yang memuat daripada kitab-kitab versi PDF. Nah, jadi ini perlu kewaspadaan nasional yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia agar kesejarahan masuknya Islam di Indonesia ditulis oleh anak-anak Indonesia sesuai dengan fakta ilmiah dan fakta sejarah yang berjalan di masa lalu. Jangan sampai orang lain menulis sejarahnya sendiri, padahal dia tidak ada kaitan dengan masuknya Islam di Indonesia. Mereka menulis sejarah itu untuk kepentingan keluarga mereka, bahwa keluarga mereka lah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, padahal pada saat itu mereka tidak ada di Indonesia. Mereka baru datang sebagai pekerja di pertanian, di perkebunan, itu tahun 1850-an. Kemudian Islam telah terbukti dan tercatat itu sudah banyak dianut di Indonesia pada zaman Ibnu Battuta. Jadi dalam kitab Ibnu Battuta itu sekitar 700 Hijriah itu Masehinya mungkin 1000 berapa 400, ya? 1300 mungkin ya. Ya. Kan Ratusan ya. beda 700. Anggap beda 700. Beda 700, beda 500 tahun kali ya. Ya, bisa. 571 tahun lah Nabi Muhammad itu kan. Ya, jadi pada abad ke-7 Hijriah di Aceh, Sumatera itu sudah ada raja yang beragama Islam dengan pemeluk yang beragama Islam. Bagaimana di Aceh sudah masuk Islam dengan seorang raja yang Islam dengan madhab Syafi'i yang sudah berkembang, kemudian dikatakan di dalam sejarah hari ini yang ditulis oleh Balawi bahwa mereka yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ini wahai Menteri Kebudayaan Bapak Haji Fadlijon, agar ini diprotek, jangan sampai ini masuk ke dalam buku-buku pelajaran. Walaupun memang hari ini hanya orang-orang yang rajin untuk mengecek di platform-platform buku PDF di dunia maya yang bisa untuk mengakses, tetapi kewaspadaan itu penting. Ya, untung para sejarawan-sejarawan kita di masa lalu itu memang sudah agak kuat, Pak Mas Rifki, di mana Buya Hamka, Hasmi dan lain sebagainya itu sudah memprotek sejarah masuknya Islam di Indonesia, baik dari versi Persia, versi Arab atau versi Gujarat. Tidak ada dari versi Yaman itu. Yang dimaksud dengan Arab itu adalah Arab Saudi dan sekitarnya, bukan Yaman itu kan. Nah, ini perlu untuk Bapak Menteri Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Fadlijon untuk mempunyai perhatian terhadap kesejarahan masuknya Islam di Indonesia. Saya bangga ketika Bapak Fadlijon mengatakan bahwa timnya atau para ilmuwan kita menemukan adanya fakta baru di mana sebenarnya kesejarahan bangsa Indonesia di prasejarah itu bahkan lebih tua dari apa yang selama ini ditulis. Nah, itu juga penting, tetapi juga kita sebagai orang Islam, di mana Wali Songo sebagai penyebar agama Islam yang secara masif di abad ke-14 dan 15, kemudian sebelumnya sudah disebarkan oleh para penyebar Islam dari Aceh, di Sumatera, kemudian ke Jawa. Ini hari ini ada sekelompok orang yang ingin bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia itu hanya terkait kepada keluarga mereka yang sebenarnya mereka datang itu di abad ke-19 Masehi. Demikian.